Wanita kaya ini memimpikannya setiap malam. Putranya hilang. Tapi tak disangka pagi ini dia bertemu dengan seorang pria. Pria ini mengantarkan susu. Tak sengaja sebuah mobil menabraknya. Semua susu tumpah ke jalan. Wanita itu segera turun dari mobil untuk melihat situasi. Tapi pria itu berkata ini bukan tanggung jawab Anda. Karena dia bekerja terlalu keras. Dia tidak melihat mobil lewat. Dia tidak marah. Justru meminta maaf telah mengotori mobilnya. Parkyo merasa sangat bersalah. Jadi dia terus meminta maaf. Dia juga merasa bersalah. Jadi dia mengambil sejumlah uang untuk mengganti kerugiannya. Tapi Parkyo tegas menolak uang itu. Dia merasa bersalah dan pergi. Parkyo tidak tahu bahwa kebaikannya akan dihargai. Wanita itu melihat Parkyo. Umurnya sama dengan putranya yang hilang. Parkyo kembali ke toko dan bos memarahinya. Dia harus mengganti semua kerusakan. Jika tidak dia akan dipecat. Tetapi saat ini wanita itu muncul lagi. Karena dia tidak ingin bos mempersulitnya. Dia menawarkan kerja sama. Setiap hari susu akan dikirim ke perusahaannya. Selain itu dia juga akan membayar uang muka untuk setahun. Ini membuat bos sangat bersemangat. Parkyo tak henti berterima kasih kepadanya. Takdir memang sangat aneh. Wanita ini masih belum mengenal. Pria itu adalah putra yang diimpikannya setiap malam. Ketika dia kembali tengah malam, di cermin dia melihat lukanya. Untuk menghemat uang, dia menahan rasa sakit dengan menutupinya dengan plaster. Saat kembali keesokan harinya, banyak peralatan modern dan berbagai jenis pakaian baru di rumah. Ternyata kemarin ibu angkatnya datang. Melihatnya menjalani kehidupan yang menyedihkan. Jadi dia menjual tokonya. Lalu memberikan uang kepadanya untuk biaya melahirkan. Tapi Yuri malah menghabiskan uang. Makan makanan yang lezat. Lalu pergi membeli banyak pakaian. Parkyo sangat marah. Dia berkata dia harus bekerja keras untuk 300.000. Apa kau tahu? Setelah mengabaikan intervensi Yang Mi, dia mengembalikan semua ini ke toko. Yang Mi tidak tahan dengan kemiskinan ini. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah. Tapi saat dia kembali, dia melihat ayahnya. Dia tidak berani. Saat Parkyo ada di sisinya, dia memilih untuk meninggalkan rumah. Dia tidak berani menghadapi sang ayah, dan memilih kembali ke rumah kontrakan. Parkyo tidak dapat menemukan Yang Mi dimanapun. Jadi dia berlari mencarinya. Dia berusaha untuk merawat Yang Mi. Tapi tak disangka insiden terjadi lagi. Yang Mi yang malang. Dia membawa perutnya yang besar dan hanya bisa makan mie instan. Sekarang dia benar-benar menyesalinya. Jika mengetahui cinta itu seperti ini, dia tidak akan memilihnya. Dia pergi dan menahan Yang Mi. Pada saat perselisihan terjadi Yang Mi jatuh dari lantai atas. Parkyo segera membawanya ke rumah sakit. Karena air ketubannya pecah, Yang Mi dipaksa melahirkan lebih awal. Melihat penderitaan Yang Mi, Parkyo merasa sangat bersalah. Dia terus menyemangati Yang Mi. Tapi saat itu Yang Mi hanya ingin ibu ada di sampingnya. Parkyo tidak punya cara lain. Dia menelepon ibu mertuanya. Di telepon dia mengatakan Yang Mi melahirkan lebih awal. Dia ingin bertemu dengan ibunya. Tetapi ayah menolak dengan kejam. Parkyo memohon. Ayahnya berkata dia bukan putriku lagi. Tapi di dunia ini tidak ada ayah yang tidak peduli dengan anaknya. Ayah lari ke rumah sakit untuk melihat situasi Yang Mi. Dia diam-diam berdiri di belakang. Mendengar tangisan memilukan putrinya. Dia merasa lebih sengsara daripada siapapun. Tak lama kemudian Yang Mi melahirkan seorang putri. Tapi saat Yang Mi melihat putrinya dia tidak senang. Setelah tiba di rumah, Parkyo memasak sup tapi Yang Mi tidak mau makan. Dia akan pergi bekerja. Jadi dia tidak bisa meninggalkan Yang Mi di rumah sendirian. Dia menelepon ibu mertua, memohonnya untuk datang dan merawat Yang Mi. Ibu marah mengapa Parkyo tidak memberitahunya. Dia berkata aku menelepon tadi malam. Tapi ayah yang menjawab telepon. Ibu melihat riwayat panggilan, lalu menyalahkan suaminya. Dia pergi untuk mengunjungi Yang Mi. Tapi kemudian ayahnya khawatir. Jadi dia membantunya. Setelah sampai di rumah putrinya, Yang Mi sendirian di rumah menjaga anak. Melihat bayi menangis Yang Mi tidak mau tinggal di sini lagi. Melihat putrinya tersiksa seperti ini, sang ayah ingin putrinya pulang bersamanya. Yang Mi setuju untuk kembali.
Saat hendak pergi dia bahkan tidak melihat anaknya. Meninggalkan anaknya dan ikut bersama orang tuanya. Tepat saat Park Hyo pulang. Meskipun dia berteriak tapi Yang Mi tidak berbalik. Park Hyo ingin membawanya kembali. Jadi dia memohon pada pemilik rumah untuk menjaga bayinya. Tapi Yang Mi tetap tidak mau kembali. Dia sudah cukup menderita di keluarga miskin itu. Park Hyo menggendong bayinya untuk bertemu Yang Mi. Nenek memberitahunya bahwa Yang Mi baru saja pergi ke luar negeri. Mungkin sekarang di bandara. Park Hyo segera berlari ke bandara. Tapi dia tidak bisa melihat Yang Mi untuk terakhir kalinya. Dia membawa bayinya. Tidak mungkin bekerja. Yang lebih parah karena tidak membayar sewa. Pemilik rumah mengusirnya. Park Hyo hanya bisa menggendong bayinya. Dan pergi ke penginapan untuk tinggal sementara. Di malam hari saat menyiapkan susu. Hanya tersisa sedikit lagi. Anaknya kelaparan dan menangis. Dia hanya bisa memberi anaknya air putih. Melihat dompet kosong Park Hyo melakukan hal jahat. Dia memanfaatkan kelalaian bos untuk menyelundupkan sekotak susu. Tapi bos melihatnya dan Park Hyo buru-buru kabur. Pemilik toko mengejarnya. Tapi saat berlari akhirnya dia menyerahkan diri. Dia tidak mau kabur lagi. Dia berlutut memohon pengampunan bos. Memohon padanya untuk memberikan sedikit susu. Jika ada uang dia akan membayarnya. Bos melihat Park Hyo menggendong seorang anak dan tidak mencuri barang lain. Mungkin dia benar-benar mengalami kesulitan. Bos yang baik hati memberinya kotak susu itu. Dia berterima kasih. Sejak Yang Mi menelantarkan anaknya dan pergi ke luar negeri. Park Hyo bekerja sambil merawat bayinya. Tapi tangisan bayinya mempengaruhi pelanggan. Bos tidak tahan lagi dan ingin Park Hyo segera pergi. Dia meminta bos untuk mengizinkannya bekerja. Tapi bos bilang dia harus menitipkan bayinya kepada orang lain. Kemudian kembali bekerja. Park Hyo tidak punya pilihan selain pergi. Keesokan harinya dia berkeliling mencari pekerjaan. Tapi tidak ada yang menerimanya bekerja membawa bayi. Kopernya dibuang keluar. Karena dia terlalu lama tidak membayar sewa kamar. Jadi pemilik memintanya untuk membayar tagihan lalu pergi. Park Hyo memohon padanya untuk memberi waktu. Tapi pemilik bilang dia sudah memberi kelonggaran. Park Hyo tidak punya pilihan. Sekelompok orang datang. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerangnya. Kemudian mencuri bayi itu. Membawanya ke panti asuhan dan diletakkan di buayan. Dan orang di balik ini tidak lain adalah ayah Yang Mi. Dia takut bayinya akan mempengaruhi karir putrinya. Park Hyo melapor pada polisi. Menanyakan apakah dia ayah dari anak tersebut. Dia menjelaskan kronologisnya. Tapi ibu bayi ini pergi ke luar negeri. Tidak mungkin dia pencurinya. Tapi kemungkinannya hanya Yang Mi. Dia langsung lari ke rumahnya. Tapi ayahnya yang tidak setuju menyuruhnya pergi. Park Hyo berkeliling membagikan selebaran. Baginya putrinya adalah segalanya. Tapi tepat setelah dia pingsan, Park Hyo kehilangan tenaga dan harus dirawat inap. Pada saat yang sama, dia tidak tahu bahwa putrinya diadopsi oleh ibu kandungnya. Taipan ini tidak percaya anak yang dia adopsi adalah cucunya sendiri. Dia menggendong bayinya, dan semakin merasa bayi ini sangat mirip dengan putranya yang hilang. Apa kau benar-benar menyukainya? Ya, mata dan hidungnya sama. Mulutnya juga sama. Kalian benar-benar mirip. Wanita ini membeli banyak perlengkapan bayi. Setelah mengetahui bayinya diadopsi, Park Hyo bergegas masuk dan ingin membawa putrinya kembali. Dia tidak tahu situasinya jadi langsung mengusirnya. Park Hyo di luar berteriak tanpa henti. Pria itu menerima telepon konfirmasi dari panti asuhan. Park Hyo adalah ayah dari bayi itu. Tapi istrinya tidak mau mengembalikan bayi ini. Dia berpikir bahwa Park Hyo telah meninggalkan bayinya. Jadi tidak berhak membawanya kembali. Dia mencari Park Hyo untuk diajak bicara. Bertanya apakah kau benar membuangnya. Kondisinya sekarang hanya akan membuat anaknya menderita. Dia juga meyakinkan istrinya akan menjaganya dengan baik. Apa kau berbicara tentang cara membesarkan anak? Dia putriku. Dan aku ayahnya. Aku lebih baik daripada siapapun. Tolong kembalikan padaku. Dia tidak mengatakan apa-apa. Istrinya tidak setuju mengembalikan bayinya. Tidak peduli seberapa keras suami menasihatinya. Dia tidak mendengar. Dia bergegas menemui Park Hyo. Jika Park Hyo memberikan bayi itu padanya, dia akan memberinya rumah dan uang 1 miliar. Tapi Park Hyo hanya ingin putrinya kembali. Saat itu,
Dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah putranya. Tanpa ragu dia berlutut dan memohon. Suaminya mengembalikan bayi itu kepada Park Hyo. Dia berlari dan pergi. Istrinya menangis dan menjerit. Park Hyo tidak lagi memiliki sumber ekonomi. Jadi dia hanya bisa pergi mencari ibu angkat yang membesarkannya. Tapi dia takut itu akan mempengaruhinya. Dia tidak berani membunyikan bel pintu. Tapi dia tidak tahu ibunya sudah pergi. Dia tak tahu harus menemui siapa lagi. Saat hendak pergi dia melihat ibunya kembali. Pada saat yang sama Park Hyo akhirnya menyerah. Saat bertemu ibu tangisnya tak terbendung lagi. 5 tahun telah berlalu. Putrinya tumbuh dewasa. Karena harus mengurus putrinya Park Hyo terlambat 5 tahun lulus. Dan Yang Mi yang meninggalkan mereka telah kembali ke rumah. Dia sekarang telah menjadi bintang wanita terkenal. Saat Yang Mi turun dari mobil, dia dilihat oleh adik Park Hyo. Setiap melihat wanita yang membuat kakaknya menderita dia sangat marah. Saat ini akhirnya Yang Mi pulang. Dia langsung menjambaknya. Apa yang kau lakukan? Park Hyo begitu menderita. Jika kau ingin membuang anakmu mengapa kau melahirkannya? Apakah kau manusia? Orang-orang di sekitarnya berusaha melerai mereka. Hari itu dia melihat papan iklan di bus. Dia benar-benar tercengang. Itu istrinya 5 tahun lalu yang mencampakkan dia dan putrinya. Sekarang menjadi bintang terkenal. Ini membuatnya mengingat saat-saat bersama Yang Mi. Awalnya dia tidak ingin berhubungan lagi dengan Yang Mi. Tapi putrinya ada di sekolah. Setiap kali dia melihat anak-anak lain bersama ibu mereka, gadis kecil itu diam-diam meneteskan air mata. Dia juga diejek teman-temannya karena tidak punya ibu. Aku punya ibu. Lalu di mana ibumu? Ibuku ada di Amerika. Dia berkata pada ayahnya, izinkan aku pergi ke Amerika untuk mencari ibuku. Dia mendengar nenek dan bibinya berkata bahwa ibunya ada di Amerika. Dia tidak mau diejek oleh temannya lagi. Melihatnya seperti itu Park Hyo sangat tidak berdaya. Dia mengerahkan keberaniannya demi putrinya. Lalu pergi mencari Yang Mi. Tapi dengan kejam dia berkata, saat dia memutuskan pergi ke luar negeri, dia benar-benar menarik batas antara mereka. Dan berharap mereka tidak akan mengganggunya lagi. Dia mengira dahulu dia masih terlalu muda dalam menentukan pilihan. Baginya itu terlalu sulit. Tapi dia benar-benar ingin membuang mereka berdua. Park Hyo juga menegaskan harapannya adalah mereka tidak akan bertemu lagi. Setelah kembali ke rumah, Park Hyo memberitahu putrinya bahwa ibunya ada di surga. Apakah itu berarti ibu sudah meninggal? Hari itu setelah mengurus Yona, dia mendapat telepon dari seorang sutradara. Mereka sepakat untuk membayar gaji yang sangat tinggi agar Yona menampilkan drama. Dia sangat senang, dan tidak peduli kakaknya setuju atau tidak. Tapi sesuatu membuatnya tercengang. Tokoh utama film itu adalah Yuri, ibu kandung Yona. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.